Presiden memimpin rapat internal kabinet yang dihadiri oleh 19 Menteri, Strip Panglima TNI, Strip Jaksa Agung, Strip Kapolri, dan Kepala Lembaga Negara terkait yang membicarakan tentang follow up rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu sebagaimana diputuskan atau ditetapkan oleh Komnas HAM. Presiden sudah mengeluarkan Inpres nomor 2 tahun 2023 kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi guna melaksanakan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ini ditekankan bahwa rekomendasi ini adalah menitik beratkan perhatiannya pada korban, bukan pada pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. Karena kalau menyangkut pelaku itu menyangkut penyelesaian yudisial yang nanti harus diputuskan oleh Komnas HAM bersama DPR untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah. Jadi ini titik beratnya pada korban, bukan pada pelaku. Kita tidak akan mencari pelakunya dalam penyelesaian non-yudisial ini karena itu urusan Komnas HAM dan DPR. Yang kedua, di dalam rekomendasi penyelesaian non-yudisial itu tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu, tetapi pemerintah menyatakan mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi dan pemerintah menyesali keterjadinya peristiwa itu. Jadi tidak ada permintaan maaf dan tidak ada perubahan status hukum terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu, yaitu misalnya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tetap itu berlaku sebagai ketetapan yang tidak diubah. Kemudian mengenai peristiwa yang sudah diputuskan oleh pengadilan juga itu sudah tetap berlaku. Jadi yang kita lakukan ini adalah fokus pada korban sekali lagi, korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang berdasar temuan Komnas HAM ada 12 peristiwa. Dan peristiwa itu tentu tidak bisa ditambah oleh pemerintah. Karena menurut undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat atau bukan, itu adalah Komnas HAM. Dan Komnas HAM merekomendasikan 12 yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, saudara sekalian, saya ingin masyarakat paham perbedaan antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat. Pelanggaran HAM berat itu dititik beratkan pada unsurnya di mana pelakunya melibatkan aparat secara terstruktur. Mungkin korbannya hanya 2 atau 3 orang, tetapi itu bisa menjadi pelanggaran HAM berat. Tetapi kalau pelakunya itu sipil terhadap sipil lainnya, meskipun korbannya ratusan, seperti peristiwa bom Bali dan sebagainya, itu bukan pelanggaran HAM berat tapi kejahatan berat gitu. Ini istilah hukum supaya dimengerti. Karena ada orang yang mengatakan tidak ada lagi pelanggaran HAM berat. Ya memang tidak ada, yang ada kejahatan berat itu banyak, kriminal itu banyak. Langkah berikutnya pada bulan Juni yang akan datang, Presiden Republik Indonesia akan melakukan kick-off atau peluncuran upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial ini akan dilakukan di Aceh atau dipusatkan di Aceh pada bulan Juni. Tanggalnya masih akan ditentukan, tempatnya ada di 3 titik, yaitu di
Simpang 3, Rumo Gedong, dan Pos Satis, serta Jambu Kepu. Data sudah ada sumbernya, nanti akan di cross check lagi. Bentuk yang akan diluncurkan sebagai bentuk penyelesaian di dalam kick off itu mungkin bentuknya adalah taman belajar atau living park tentang hak asasi. Ini semua masih akan dibicarakan dalam waktu dekat.